Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita yang alhamdulillah pada hari ini kita menjalani puasa di hari yang ke-27. Semoga Allah menerima puasa kita, ibadah kita dari awal Ramadan sampai hari ini. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua semoga mendapat syafaatnya di hari akhir nantinya. Allahumma amin. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang sirah nabawiyah, yang mana kita akan sedikit mengkaji tentang peperangan yang terjadi pada bulan Ramadan. Ramadan bukan waktu untuk tidur-tiduran. Ramadan bukan waktu untuk istirahat. Ramadan bukan waktu untuk bermalas-malasan. Karena Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriyah, tepatnya tanggal 17 Ramadan, pada tahun pertama umat Islam diperintahkan untuk berpuasa Ramadan, berpuasa sebulan penuh. Pada tahun pertama itulah Rasulullah Muhammad SAW dan umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan suatu peperangan, yaitu perang yang sangat besar, perang yang sangat dahsyat, yaitu perangan antara umat Islam melawan kaum musyrikin Quraisy yang terjadi di wilayah Badar, sehingga perang ini disebut dengan Perang Badar, yaitu nama mata air yang terkenal yang letaknya kurang lebih 150 km dari kota Madinah. Perjalanan itulah yang mana ketika dalam keadaan puasa, rasa haus, perjalanan yang jauh sampai ratusan kilometer, pada saat umat Islam pertama kali melaksanakan puasa Ramadan, puasa sebulan penuh. Saat puasa yang pertama itu, perjalanan menuju Badar yang ratusan kilometer, ketika sampai di sana, mereka akan melakukan suatu peperangan melawan musyrikin Quraisy. Pemirsa ceramah Ramadan, Bapak Ibu Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar ini dilatar belakangi oleh Abu Sufyan dan kafilah dagangnya yang hendak kembali dari Syam menuju ke Mekah. Dan tentu sampai Mekah mereka harus melintasi kawasan muslimin di Madinah. Kesempatan inilah yang digunakan muslimin untuk merampas dagangan mereka. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kaum muslimin harus melakukan hal itu? Selain sebagai bentuk ganti rugi harta mereka yang ditinggalkan di Mekah ketika mereka diusir dari Mekah dan akhirnya mereka berhijrah ke Madinah. Mereka kaum musyrikin adalah kaum kafir harbi, yaitu kaum kafir yang terang-terangan memerangi muslimin, memusuhi muslim dan mengusir mereka dari Mekah ke Madinah.
Saat perang Badar, jumlah kaum muslimin dengan kaum musyrikin Quraisy sangatlah tidak sebanding. Yang mana kita ketahui bahwa jumlah kaum muslimin hanya 313 orang, sedangkan dari kaum musyrikin Quraisy sebesar 1000 orang. Dan juga dengan perlengkapan yang sempurna. Kalau dari kaum muslimin hanya menggunakan 70 onta dan 2 kuda, akan tetapi dari kaum musyrikin Quraisy 700 onta dan 300 kuda. Kita bisa bayangkan peperangan yang tidak seimbang. Akan tetapi Rasulullah SAW dan muslimin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemenangan atas kaum musyrikin Quraisy, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 9 sampai ke 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittastaghitsuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. It yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yudhiba 'ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Disitulah pertolongan mulai diturunkan. Ketika pintu dunia sudah tertutup, akan tetapi pintu langit terbuka dengan lebarnya. Maka kaum muslimin menggerakkan tangannya ke langit. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam doanya. Sampai diriwayatkan sorban beliau yang diletakkan di pundak jatuh berkali-kali. Kemudian diambilkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, sampai-sampai Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Tuhanmu akan memenuhi permintaanmu." Sebagaimana dalam ayat ke-9 tadi, ittastaghitsuna rabbakum, ketika kalian sudah berdoa kepada Tuhan kalian, fastajabalakum. Kalau sudah Allah mengabulkan doa mereka, ya sudah terserah Allah bagaimana Allah akan memenangkan kalian dalam peperangan nantinya. Kemudian Allah turunkan 1000 malaikat. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. 1000 malaikat Allah diturunkan yang langsung dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kalau pertolongan berupa malaikat tidak terlihat, kemudian Allah turunkan pertolongan yang terlihat oleh semuanya, yaitu ayat setelahnya, it yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Allah merasakan rasa kantuk yang sangat kepada mereka, sehingga mereka bisa tertidur walau sebentar. Bahkan diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah, bahkan sampai pedang para sahabat terjatuh, mereka ambil lagi, terjatuh karena saking kantuknya, pedang para sahabat sampai terjatuh. Kita bisa bayangkan ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan yang berat, pekerjaan besar, terus kita bisa tertidur walau sebentar. Dengan kita terbangun dari tertidur sebentar tadi, pikiran kita akan lebih fresh, lebih semangat untuk kita mengerjakan pekerjaan besar yang akan kita lakukan tadi. Begitu juga kaum muslimin akan mengalami, akan melaksanakan peperangan yang begitu dahsyat. Allah berikan rasa kantuk yang sangat, Allah tidurkan mereka walau hanya sebentar. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, ketika mereka terbangun dari tidurnya yang sebentar tadi, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'a, Allah menurunkan hujan dari langit. Kita bisa bayangkan, selesai tidur walau hanya sebentar, terus Allah menurunkan hujannya. Tentunya badan kita menjadi lebih bersemangat, lebih kuat untuk kita menghadapi hari esoknya. Bagi muslimin,
menghadapi peperangan yang akan mereka hadapi di hari esoknya. Dengan pertolongan tersebut, Allah memenangkan kaum muslimin. Allah memenangkan Rasulullah SAW dalam peperangan melawan kaum musyrikin Quraisy yang disebut dengan Perang Badar Al-Kubra. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa lainnya yang terjadi di bulan Ramadan adalah Fathu Makkah. Tepatnya terjadi di bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriyah, hari ke-20 Ramadan. Rasulullah dan muslimin yang berjumlah 10.000 orang berangkat dari Madinah menuju ke Makkah. Pasukan muslimin tersebut memasuki Makkah dari berbagai penjuru Makkah. Mereka berhasil menguasai Makkah tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun, dan mereka juga berhasil menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Sementara itu, tokoh Quraisy yang melarikan diri dapat dikejar dan ditangkap oleh pasukan Khalid bin Walid, dan para ahli sejarah menyebutkan dengan Al-Fathul A'dham, kemenangan terbesar yang dialami oleh Rasulullah SAW beserta kaum muslimin. Bagaimana tidak? 360 patung dihancurkan, para pembesar Quraisy ditangkap, dan pada hari-hari itu tidak kurang dari 2.000 orang masuk Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa ceramah Ramadan, Bapak Ibu Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Fathu Makkah ini berawal dari mimpi Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bermimpi akan masuk Makkah dengan tenang, dengan aman, tanpa rasa takut. Akhirnya mimpi tersebut disampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat pun tentunya menyambut dengan perasaan bahagia dan senang hati. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau peristiwa Fathu Makkah itu tidak terjadi, maka hari ini kita kaum muslimin yang sholatnya menghadap ke Ka'bah, tapi Ka'bah masih di tangan orang musyrik. Bisa kebayang Ka'bah yang penuh dengan berhala, Ka'bah yang penuh dengan sesembahan orang-orang kafir musyrikin. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam hendaklah kita bersyukur dan kita merindukan untuk kita dapat beribadah di Masjidil Haram. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari dua peristiwa tadi, kita dapat mengambil pelajaran supaya kita dapat bersungguh-sungguh menyelesaikan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari, dengan kita meningkatkan amal ibadah kita, dengan kita meningkatkan aktivitas ibadah kita, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kita perbanyak sedekah kita perbanyak tilawah kita perbanyak amal-amalan ibadah yang lainnya. Jangan sampai kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian sirah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.